Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenankan saya, Dani Christopher Sinaga, Sarjana Hukum, nomor induk mahasiswa 2202190021. Saya adalah mahasiswa Hukum Bisnis kelas B, Program Studi Magister Hukum, Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia. Video ini akan membahas industri keuangan non-bank, yaitu pegadaian yang dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah hukum perbankan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Diana Riawinanti Napitupulu, SH, MH, MKN, MSc. Vlog ini dibuat dengan susunan sebagai berikut. Yang pertama, definisi gadai dan pegadaian. Yang kedua, sejarah PT Pegadaian Persero. Yang ketiga, landasan hukum dan pegadaian. Yang keempat, kewajiban dan hak pemberi gadai dan penerima gadai. Yang kelima, visi, misi, jangkauan wilayah operasional PT Pegadaian Persero. Yang keenam, produk PT Pegadaian Persero. Yang ketujuh, daftar entitas anak dan daftar asosiasi PT Pegadaian Persero. Yang kedelapan, pendapatan laba bersih total aset PT Pegadaian Persero di tahun 2021. Yang pertama, definisi gadai. Gadai merupakan suatu perbuatan hukum yang diatur dalam pasal 1150 KUH Perdata, yakni suatu perjanjian utang piutang dengan jaminan benda bergerak. Adanya jaminan tersebut agar barang-barang yang menjadi objek jaminan itu dapat berada di bawah kekuasaan pemegang gadai. Kemudian, gadai juga didefinisikan dalam Peraturan OJK nomor 31 POJK titik 05 2016 tentang usaha pergadaian. PT Pegadaian Persero atau dikenal dengan Pegadaian adalah suatu perusahaan BUMN yang kegiatan usahanya meminjamkan uang atau menerima uang dengan menerima barang sebagai jaminan dari peminjam. Barang tersebut dapat berupa perhiasan, alat-alat elektronik, maupun sertifikat rumah. Pegadaian hadir untuk memudahkan pemberian pinjaman ke seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Orang yang menggadaikan barang ke Pegadaian disebut pemberi gadai. Barang yang sudah digadaikan dapat ditebus saat peminjam melunasi pinjamannya sesuai jumlah pokok dan bunga gadai yang ditetapkan. Jika pegadai gagal melunasi pinjaman tersebut sampai jangka waktu yang disepakati, maka pegadaian akan menjual barang tersebut kepada orang lain. Setidaknya ada 3 keuntungan pegadaian dibandingkan lembaga keuangan lainnya. Yang pertama, waktu yang relatif singkat untuk memperoleh uang, yaitu tidak kurang dari 20 menit karena prosedurnya tidak rumit dan tidak berbelit-belit. Yang kedua, persyaratan sangat sederhana karena cukup membawa barang jaminan tertentu dan KTP atau paspor sehingga memudahkan masyarakat untuk memenuhinya. Yang ketiga, uang pinjaman yang diberikan bervariabel, mulai dari jumlah kecil sampai besar sesuai dengan taksiran barang jaminan. Yang kedua, sejarah pegadaian. Pegadaian dimulai di Indonesia tahun 1746, di mana sejak era kolonial Belanda melalui VOC mendirikan Bank van Lening pada 20 Agustus 1746 di Batavia sebagai lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Yang kemudian tahun 1811 lembaga tersebut dibubarkan setelah Inggris mengambil alih kekuasaan di Indonesia. Masyarakat diberi keleluasan untuk mendirikan usaha pegadaian. Yang kemudian di tahun 1901 pemerintah Hindia Belanda menerbitkan peraturan Statbat nomor 131 sehingga berdirilah lembaga pegadaian negara pertama di Sukabumi, Jawa Barat. Momentum itulah yang menjadikan tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun pegadaian. Yang kemudian tahun 1905 pegadaian berbentuk lembaga resmi jawatan. Kemudian tahun 1961 berdasarkan Perpu nomor 19 tahun 1960 Junto PP nomor 178 tahun 1961, bentuk badan hukum berubah dari jawatan menjadi perusahaan negara pegadaian yang berkedudukan di Jakarta. Kemudian tahun 1969 berdasarkan PP nomor 7 tahun 69, bentuk badan hukum berubah dari perusahaan negara pegadaian menjadi perusahaan jawatan pegadaian dan berkedudukan di lingkungan Departemen Keuangan. Selanjutnya, tahun 1990 berdasarkan PP nomor 10 tahun 1990 yang diperbarui dengan PP nomor 103 tahun 2000, bentuk badan hukum berubah dari perusahaan jawatan menjadi perusahaan umum yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta. Kemudian
tahun 2012 berdasarkan PP nomor 51 tahun 2011, bentuk badan hukum berubah dari perusahaan umum pegadaian menjadi perusahaan perseroan persero tanggal 1 April 2012. Selanjutnya, tahun 2021 berdasarkan PP nomor 73 tahun 2021, bentuk badan hukum berubah dari perusahaan perseroan menjadi PT sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perusahaan perseroan terbatas. Perubahan status yang terakhir memungkinkan perseroan untuk berkembang dengan lebih cepat dengan terus melengkapi dan menyempurnakan produk dan layanan yang diberikan. Di tahun 2021 ini, pemerintah secara resmi membentuk holding BUMN Ultra Mikro dengan PT Bank BRI sebagai induknya, sedangkan PT Pegadaian Persero dan PT Permodalan Nasional Madani sebagai anggota holding. Yang ketiga, landasan hukum pegadaian diatur dalam KUH Perdata, khususnya dalam buku 2 pada bab 20 pasal 1150 sampai dengan pasal 1160. Yang kedua, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 178 Tahun 1961 tentang Perusahaan Negara Pegadaian. Tujuan perusahaan pada masa ini adalah turut membangun ekonomi nasional di bidang perkreditan dengan dasar hukum gadai sesuai dengan ekonomi terpimpin, dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketentraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan menuju masyarakat adil dan makmur material dan spiritual. Yang kemudian diatur dalam POJK nomor 31/POJK.05/2016 tentang usaha pegadaian, bahwa dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan bagi masyarakat menengah ke bawah dan usaha mikro, kecil, dan menengah, perlu memperluas layanan jasa keuangan melalui penyelenggaraan usaha pegadaian. Dalam bab 10 pasal 55 sampai dengan pasal 59 POJK ini mengatur perusahaan pegadaian pemerintah. Yang keempat, visi, misi, dan jangkauan wilayah operasional PT Pegadaian Persero. Pada tahun 2020, Pegadaian menyusun roadmap Triple Sprint 2020 sampai dengan 2024 dengan visi menjadi the most valuable financial company di Indonesia dan sebagai agen inklusi keuangan pilihan utama masyarakat. Misi PT Pegadaian Persero adalah yang pertama, memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh stakeholder dan mengembangkan bisnis inti. Yang kedua, memperluas jangkauan wilayah UMKM melalui sinergi ultra mikro untuk meningkatkan proporsi nilai nasabah dan stakeholder. Yang ketiga, memberikan service excellent dengan fokus nasabah melalui A. Bisnis proses yang lebih sederhana dan digital. B. Teknologi informasi yang handal dan mutakhir. C. Praktik manajemen risiko yang kokoh. Dan D. SDM yang profesional berbudaya kinerja baik. Kemudian, berdasarkan laporan tahunan PT Pegadaian Persero tahun 2021, Pegadaian memiliki 1 kantor pusat, 12 kantor wilayah, 61 kantor area, dan 4.085 outlet yang terdiri dari 642 kantor cabang, 3.443 kantor unit pelayanan cabang, serta 108 co-location sentral layanan ultramikro yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Yang kelima, hak dan kewajiban pemegang gadai dan penerima gadai. A. Hak penerima gadai atau kreditor adalah yang pertama, menerima angsuran pokok pinjaman dan bunga sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 2. Berhak untuk menahan benda yang digadaikan selama pemberi gadai belum melunasi kewajibannya. Yang ketiga, hak pemegang gadai untuk melakukan penjualan melalui lelang di muka umum bila debitur wan prestasi. Yang keempat, hak untuk didahulukan pelunasan utangnya sebagai kreditor preferen. Yang kelima, hak untuk mendapatkan penggantian biaya perawatan barang gadai sebagaimana ketentuan 1157 ayat 2 KUH Perdata. B. Kewajiban penerima gadai atau kreditor. Yang pertama, tidak diperkenankan mengalihkan barang yang digadaikan menjadi miliknya walaupun pemberi gadai wan prestasi. Yang kedua, memberitahukan kepada debitur apabila Pegadaian bermaksud hendak menjual barang yang digadaikan. Yang ketiga, bertanggung jawab atas hilang atau berkurangnya nilai barang yang digadaikan apabila terjadi karena kelalaiannya sendiri.
Artinya, penerima gadai berkewajiban untuk menjaga dan merawat barang yang digadaikan. 4. Penerima gadai berkewajiban mengembalikan barang yang digadaikan setelah debitur melunasi kewajibannya. 5. Penerima gadai dilarang untuk menikmati barang yang digadaikan kepadanya. Dan yang terakhir, penerima gadai juga berkewajiban untuk menyerahkan daftar perhitungan hasil penjualan kepada debitur. C. Hak pemberi gadai atau debitur. Yang pertama, menerima uang gadai dari penerima gadai. Kedua, berhak atas barang gadai apabila pokok, bunga, dan biaya lainnya telah dilunasi. Yang ketiga, berhak menuntut kepada pengadilan supaya barang gadai dijual untuk melunasi utang-utangnya. D. Kewajiban pemberi gadai atau debitur. Yang pertama, menyerahkan barang gadai kepada penerima gadai. Yang kedua, membayar pokok dan sewa modal kepada penerima gadai. 6. Produk pegadaian. Pegadaian memiliki produk atau jasa unggulan sebagai berikut. Yang pertama, bisnis gadai. A. Pegadaian kredit cepat aman atau KCA. Merupakan pemberian pinjaman berdasarkan hukum gadai dengan prosedur pelayanan yang mudah, cepat, dan aman. Barang jaminan menjadi agunan meliputi emas, logam mulia, kendaraan bermotor, elektronik, kain, dan alat rumah tangga lainnya. Produk KCA pada bisnis gadai meliputi KCA reguler, KCA fleksi, KCA bisnis, dan KCA prima. Yang B. Pegadaian krasida atau kredit angsuran sistem gadai. Merupakan pemberian pinjaman berdasarkan hukum gadai dengan sistem pelunasan secara angsuran tiap bulan. Jangka waktu yang diberikan mulai dari 6 hingga 36 bulan, di mana kredit dapat dilunasi sewaktu-waktu dengan pemberian diskon sewa modal. Tarif sewa modal ditetapkan sesuai dengan jangka waktu kredit dengan nilai maksimal 1,4% per bulan flat. C. Pegadaian gadai efek konvensional. Merupakan pemberian pinjaman berdasarkan hukum gadai dengan objek gadai sebagai jaminan bentuk surat berharga berupa saham atau obligasi yang penguasaannya diserahkan oleh nasabah dan atau kuasanya kepada pengadilan. Jangka waktu yang diberikan 90 hari dan dapat diperpanjang. Tarif sewa modal ditetapkan sesuai dengan jangka waktu kredit dengan nilai 15% per tahun. Yang kedua, bisnis kredit mikro fidusia. A. Pegadaian kredit angsuran sistem fidusia atau kreasi. Merupakan pemberian pinjaman dengan pengikatan agunan secara fidusia yang diperuntukkan untuk keperluan produktif atau usaha dan konsumtif. Produk kreasi pada bisnis kredit mikro fidusia meliputi kreasi reguler, kreasi ultramikro, dan kreasi multiguna. B. Pegadaian kresna atau kredit serbaguna. Merupakan pemberian pinjaman yang dikhususkan kepada karyawan tetap ataupun karyawan tidak tetap guna pemenuhan keperluan konsumtif atau serbaguna dengan pengembalian angsuran dalam jangka waktu 1 tahun hingga 15 tahun sesuai dengan masa perjanjian. Yang ketiga, pegadaian juga memiliki bisnis syariah. Yang pertama, pegadaian RAN, yaitu sistem gadai berprinsip syariah yang diberikan kepada semua golongan nasabah, baik kebutuhan konsumtif maupun produktif. RAN merupakan solusi terpercaya mendapatkan pinjaman secara syar'i, mudah, cepat, dan aman. B. Pegadaian RAN Tajsili Tanah, yaitu sistem gadai berpendidikan kepada masyarakat yang memiliki penghasilan tetap, pengusaha mikro, pengusaha kecil maupun petani dengan agunan sertifikat tanah. Besaran pinjaman yang diberikan mulai dari 1 juta hingga 200 juta dengan biaya administrasi sebesar 70.000 dan biaya pemeliharaan atau munnah mulai dari 0,70% per bulan dan jangka waktu 3 sampai dengan 60 bulan. C. Pegadaian ARRUM atau ARRAN untuk usaha mikro atau kecil, yaitu pembiayaan syariah bagi pengusaha mikro, kecil, dan menengah untuk menggunakan skema angsuran bulanan dengan jaminan BPKB, emas, dan bisa dilunasi sewaktu-waktu. Produk ARRUM pada bisnis syariah meliputi ARRUM emas, yaitu barang jaminan berupa emas, lantakan, atau perhiasan. ARRUM mikro, yaitu jaminan BPKB kendaraan untuk pelaku usaha. ARRUM haji,
yaitu jaminan emas untuk pendaftaran porsi haji, dan Arum Safar, yaitu jaminan emas dan barang berharga lainnya. Yang kemudian ada Pegadaian Amanah, yaitu pembiayaan yang diperuntukkan guna pembelian atau kepemilikan kendaraan bermotor baru ataupun bekas sesuai dengan prinsip syariah kepada karyawan, pengusaha, UMKM, serta profesional. Jangka waktu bervariasi untuk sepeda motor dan juga dengan tarif munah 0,9% per bulan flat dari harga kendaraan. Kemudian, Pegadaian juga memiliki jasa pembiayaan emas. Yang pertama, Pegadaian Mulia merupakan penyediaan sarana investasi emas bagi masyarakat melalui pembiayaan kepemilikan logam mulia secara angsuran dalam jangka waktu tertentu. Logam mulia yang ditawarkan berlogo PT Antam ataupun logo PT Pegadaian dengan ukuran mulai dari 5 gram hingga 1 kg. Apabila pembiayaan belum dilunasi, logam mulia yang dibeli disimpan di Pegadaian sebagai jaminan. Kemudian ada Pegadaian Tabungan Emas, yaitu penyediaan layanan jual beli dan titip emas logam mulia secara retail mulai dari pecahan 0,01 gram, di mana pembelian emas tersebut dicatat dalam suatu rekening tabungan emas. Fisik emas dapat dicetak apabila akumulasinya yang ditabung minimal mencapai 5 gram. Yang kemudian, Pegadaian juga memiliki bisnis-bisnis jasa lainnya seperti Pegadaian Properti, yaitu dengan mengoptimalkan aset-aset strategis yang dimiliki melalui persewaan gedung guna berbagai keperluan, misalnya acara uni, rapat, seminar, dan lain sebagainya. Sewa menyewa ruko, penyediaan lahan untuk kegiatan ekonomi kerakyatan atau pasar bersih Pegadaian. Kemudian ada Pegadaian Multi Pembayaran Online, yaitu layanan transaksi keuangan bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas pembayaran seperti air, listrik, telepon, pembayaran pulsa, token, ataupun tiket kendaraan umum. Kemudian layanan pembayaran tagihan melalui multi-biller secara online, yang itu merupakan solusi pembayaran cepat yang memberikan kemudahan kepada nasabah dalam bertransaksi, baik yang sudah memiliki rekening bank ataupun belum melalui channel distribusi Pegadaian. Selanjutnya, layanan pembayaran tagihan dan pembelian multi-biller melalui pembayaran listrik, telepon, air, angsuran, pajak, TV, dan lain sebagainya. Kemudian, layanan pembayaran dan pencairan kredit produk Pegadaian secara non-tunai yang dapat dilakukan dengan mitra kerjasama seperti bank, channel uang elektronik yang telah bekerja sama. Pegadaian juga memiliki jasa taksiran, yaitu layanan yang diberikan kepada masyarakat yang ingin mengetahui karatase, kualitas, serta taksiran harga perhiasan emas, baik berlian maupun perhiasan lainnya untuk keperluan investasi atau keperluan bisnis. D. Ada Pegadaian Jasa Titipan, yaitu pemberian pelayanan kepada masyarakat yang ingin menitipkan barang-barang atau surat berharga dengan keamanan terjamin dan tarif kompetitif. Media penyimpanannya berupa strong room maupun safe deposit box. E. Ada Pegadaian Remittance atau pengiriman uang, yaitu layanan pengiriman dan penerimaan uang lingkup dalam negeri maupun luar negeri yang bekerja sama dengan beberapa vendor melalui sistem online di seluruh outlet. F. Ada Pegadaian G-Lab, yaitu layanan pemeriksaan batu mulia meliputi identifikasi, spesies, dan varietas. Pegadaian G-Lab juga menawarkan khusus gemonologi guna mengetahui teknik identifikasi dan penilaian kualitas batu mulia. Yang ketujuh, daftar entitas dan daftar asosiasi. Yang pertama, PT Balai Lelang Arta Gracia adalah entitas anak yang bergerak di bidang jasa lelang, yaitu menyediakan jasa pelelangan harta tetap dan harta bergerak milik perorangan, serta aset perusahaan milik instansi pemerintah maupun swasta hingga diperoleh harga penjualan yang optimal. Di sini Pegadaian memiliki saham 99,99%. Yang kedua, PT Pesona Optima Jasa adalah entitas anak Pegadaian yang bergerak di bidang pelayanan jasa umum atau general service yang meliputi jasa tenaga outsourcing, keamanan, kebersihan, pengemudi, pemeliharaan kantor atau taman, persewaan kendaraan, persewaan alat-alat kantor, jasa ekspedisi, dan jasa umum lainnya yang mendukung operasional PT Pesona Optima Jasa.
Di sini Pegadaian memiliki saham 99%. Yang ketiga, PT Pesona Indonesia Jaya adalah entitas anak Pegadaian yang bergerak di bidang pengelolaan hotel dan bisnis properti lainnya. PT Pesona Indonesia Jaya mulai beroperasi pada Februari 2015 dan Pegadaian di sini memiliki saham 99%. Yang keempat, PT Pegadaian Galeri 24 adalah entitas anak yang bergerak di bidang perdagangan emas batangan, perdagangan perhiasan, perdagangan batu mulia, di mana PT Pegadaian di sini memiliki saham 99,99%. Dan yang kelima adalah PT Povindo Biro Kredit adalah entitas asosiasi yang bergerak di bidang biro kredit swasta yang memberikan jasa kredit scoring report yang merupakan laporan komprehensif informasi identitas debitur dan profil perkreditan, serta kredit and fraud alert sebagai layanan notifikasi terhadap pelemahan atau penguatan profil kredit kreditur, termasuk indikasi fraud yang dilaporkan secara otomatis. Di sini Pegadaian memiliki saham 16,09%. Yang kedelapan, pendapatan laba bersih total aset PT Pegadaian Persero di tahun 2021. Yang pertama, pendapatan usaha yang dibukukan Pegadaian tahun 2021 mencapai 20,64 triliun rupiah. 2. Laba bersih yang dibukukan Pegadaian tahun 2021 mencapai 2,433 triliun rupiah, naik 20,02% dibandingkan tahun sebelumnya. Yang ketiga, total aset Pegadaian pada akhir tahun 2021 mencapai 65,78 triliun rupiah. 4. Berdasarkan asesmen penerapan GISI sesuai kriteria keputusan Sekretaris Kementerian BUMN, Pegadaian meraih peningkatan skor menjadi 98,88 dengan kategori sangat baik. Yang kelima, skor CGPI perseroan tahun 2021 meningkat 87,71 dengan kategori sangat terpercaya. Sumber dana Pegadaian bersumber dari modal sendiri, yakni modal awal, penyertaan dari pemerintah, dan laba ditahan. Penggunaan dana ini digunakan untuk hal seperti uang kas, jasa pembiayaan, operasional perusahaan, pembelian aktiva tetap, dan investasi. Demikian pembahasan saya mengenai Pegadaian dan PT Pegadaian Persero di Indonesia. Semoga lembaga Pegadaian semakin berkontribusi bagi masyarakat dan negara, dan pembahasan dalam video ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyajian dan pemaparan saya, dan atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.